Jenny Kak Utari. Oke, langsung aja saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di diskusi hari ini. Terima kasih sudah membacakan CV saya sebelumnya untuk mungkin CV saya dan sebenarnya saya ini termasuknya pengacara nih, pengangguran banyak acara. Karena setelah lulus saya belum dapat pekerjaan. Nah ini mungkin nanti relate ya dengan bahasan kita hari ini dengan Pak Sukidi itu. Jadi pertanyaan formatif nih untuk bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan bagaimana kondisi labor market kita. Nah kemudian sebelum itu ini nanti akan beririsannya dengan tema hari ini, yang mana talk show ini itu diselenggarakan untuk membahas timbulnya fenomena kompleksitas kondisi ekonomi dan krisis lapangan kerja di Indonesia, sehingga akhirnya Pasar Nusantara yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial ini memberikan gambaran bagaimana kita dapat menyikapi keresahan yang terjadi dan bagaimana kita dapat posisikan diri menghadapi masa depan. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu sama Bapak Sukidi. Saya akan membacakan profil dari beliau. Bapak Sukidi PhD adalah seorang pemikir kebinekaan yang kiprahnya telah memberikan kontribusi penting bagi wacana kebangsaan di Indonesia. Beliau menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar doktor dari Harvard University, sebuah pencapaian yang lahir dari perjalanan hidup yang inspiratif, bermula dari keluarga petani sederhana di Sragen, Jawa Tengah, hingga menjadi salah satu cendekiawan Indonesia yang diperhitungkan di kancah internasional. Sebagai intelektual publik, Bapak Sukidi telah menghasilkan banyak karya tulisan yang mengajak kita untuk menajarkan kesadaran, terutama dalam memaknai kembali kebenaran, hukum, dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Dedikasinya dalam pemikiran kebangsaan juga diwujudkan ketika beliau dipercaya menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, sebuah lembaga strategis yang berperan menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu karya terbaru beliau berjudul Alam Bagi Demokrasi yang terbit di Kompas memberikan analisis mendalam mengenai ketegangan antara kebebasan dan demokrasi di Indonesia. Tulisan tersebut kembali menegaskan posisi beliau sebagai intelektual yang peka terhadap dinamika sosial politik dan terus mendorong publik untuk berpikir kritis serta menjaga kualitas demokrasi. Dengan rekam jejak keilmuan, integritas, dan kepedulian yang tinggi terhadap But in order to see the beauty in the people around us, we must be brave enough to ask. Be the one who asks, who listens, and who, through your curiosity, leaves no story untold. Thank you. Brian Ramadan Suki mencatat prestasi gemilang sebagai valedictorian di Sekolah Pelajaran Akademik Mas
Massachusetts. Dirinya merupakan anak dari cendekiawan kebinekaan dari Muhammadiyah, Sukini Mulyadi. Dalam pidato acara kelulusan, Brian mengaku sempat kesulitan mengenal teman-temannya secara dekat. Namun hal tersebut berubah semenjak ia menggunakan pendekatan berbeda dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali cerita teman-temannya. Seperti apa pidato lengkap Brian Sukini? Ini dia selengkapnya. I love you too. Thank you, Mr. Drew. Ms. Hughes-Johnson and the Board of Trustees, Dr. Khaled, Mr. Reeves, Mr. Bowen, members of faculty and staff, friends, family, students, and the class of 2024. I love my parents more than anything in the world, and yet I, despite being their son, cannot confidently say that I know them. Yes, I know that their names are Sakiti and U'um, that their birthdays are on August 2nd and April 12th, and that they love me and my older sister just as much as we love them. At least I hope so. But it wasn't until I started my journey at less than 4 years ago, just when my parents had finally returned to their home country, Indonesia, that I began to realize just how little I knew of my own family. You see, you can spend your entire life with someone, love them with all your heart, think you know them, and still not know their full story, not truly know them at all. So what then does it mean to know someone? When I first arrived at Milton, I decided that I wanted to have as many friends as possible, except there was one problem. Despite being excited to meet new people, I was a shy, introverted kid with the most horrific buzz cut you've ever seen. Low It felt battery. like I was Please in a charge. community that had already been created. Every time I entered the dining hall, I felt overwhelmed by the sheer number of unfamiliar faces. And every day, if I didn't see anyone I already knew, I would grab the green skill box and retreat to my dorm to eat alone. The days turned into weeks, and not long after, I found myself aimlessly drifting through the school year. Freshman year went on, and even though I slowly gained friends along the way, I still didn't feel like I knew anyone. Low battery. At least Please not in a charge. real, meaningful way. So, by my sophomore year, I tried a different approach. I wanted to make people laugh and smile, and maybe this way I would make more friends. I'd be Dick, I'd perform songs like Grenade and You Belong With Me. In the dining hall, I made stupid jokes about the chicken being so undercooked it was still alive. And for Halloween one year, I dressed up as a hot dog and Low frolicked around battery. campus, Please hoping charge. that my funny costume would bring people closer to me. But for most of the year, this approach worked. I suddenly had more friends than ever, and I loved being the person that could make other people laugh and smile. But when sophomore year finally came to an end, I left feeling the same as it did the year before. While I knew more people, I didn't really know anything about them. When I look back on those years, I used to Low ask myself battery. why it was so Please hard charge. for me to form those deeper, more meaningful connections. And for the longest time, I thought that maybe it was because I didn't know enough people, or that I wasn't funny enough. But it wasn't until my junior year English class that I had finally found the piece I was missing. During one of our first classes, my English teacher offered to begin class with a checking question. The way it worked is that someone would come up with an easy-to-answer icebreaker, and we'd go around the heartless table sharing our response. It was supposed to be a relatively lighthearted question, something like, what's your favorite ice cream flavor? But that day, I, without knowing at all how my class would react, posed the question, what are you most afraid of in life? I was met with a deafening silence, and I instantly regretted asking such a question.
But when the first person spoke up, followed by the next person, and then the next, my uncertainties quickly faded away. And all it took was a question. One thought-provoking, open-ended question for my classmates to open up about their fears of being trapped in a 9-to-5 job, the idea of becoming a parent one day, or the thought of growing old without anyone to call friends. And for the first time in my high school career, I felt the warmth and joy that came with knowing my classmates, not just as classmates, but as people. People with their own stories, fears, and dreams. Our English class loved the idea of a check-in so much that it became a routine. Every day, my classmates would look to me to generate a check-in question, and for the first 5 to 10 minutes of class, we answered questions like, what's the story behind your name? If every job be the same, what path would you choose? When was the last time you cried? And by the end, I learned more about the people in that class in a single year than I had learned about my own parents in 18. So when I visited my parents in Indonesia, I started to ask them questions too, about the choices they made in raising me, about religious beliefs I had simply accepted, about the story of how my mom and dad first met. Before asking, I didn't know that my father grew up in a small farming village in Indonesia, didn't actually have a last name until he came to America, that my mother's childhood dream was to become a teacher, that I was actually named by my 4-year-old sister, whose favorite teacher at the time was Miss Ryan, and so naturally B for boy plus Miss Ryan equals Brian. Growing up, I never saw my parents as more than the roles they played for me as mom and dad. To my younger self, they were just my parents. Only through asking did I fully begin to uncover the dreams they had to set aside, the sacrifices they had to make, but also the incredible gifts they gave me by choosing to raise me here in America. As I look at all the people here today, I wonder about all the amazing rich stories you all have to tell, and how many of them will go forgotten or untold because no one thought to ask. The single most important thing I learned during my time here at Milton is how to ask a good question. It's in the way we look people in the eye to remind them that we're listening. It's in the way we pause every time we ask someone, how are you? To invite more than empty one-word responses like, good, I'm fine. Because to ask someone a question is the greatest gift you can give to a world that is desperate for more empathy, more understanding, and more people willing to look up from their screens and ask, who are you? And what is the story only you can tell? To the class of 2024, we are entering a time in our lives in which our understanding of the people around us is only just beginning to unfold. Soon we will begin to see our parents not just as mom and dad, but as actual people. Soon we will begin to see our friends and classmates as the friends that will be by our sides forever. But in order to see the beauty in the people around us, we must be brave enough to ask. Be the one who asks, who listens, and who, through your curiosity, leads no story untold. Thank you. Oke, barusan keren banget ya pokoknya Bapak sendiri. Nah, jadi tanpa berbahasa-basi lagi, kita langsung mulai aja ke inti acaranya. Give applause ke Bapak sendiri. Nah, mungkin pertanyaan pertama
Amerika bagaimana itu Pak? Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, terutama Mas Dimas dan seluruh kawan-kawan dari Pranala ya, Pranala Karsa Nusantara. Satu ikhtiar untuk mempercakapkan tentang Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik, dan juga wabil khusus Bapak Syakib. Beliau baru pulang dari New Zealand. Saya juga baru bertemu pertama kali dengan Pak Syakib karena selama ini hanya bercakap melalui WhatsApp. Terima kasih Pak Syakib, pulang dengan kesehatan setelah menengok cucu, menengok anak-anak tersayang. Mbak Utari, terima kasih atas pengantarnya yang begitu baik. Semua yang disampaikan Mbak Utari itu salah kecuali dua hal, nama dan pendidikan saya di Harvard. Selebihnya keliru. Saya sampaikan disclaimer di awal bahwa saya Sukidi dan menempuh pendidikan di pertama master di Ohio University, kemudian setelah master di Ohio itu saya sebenarnya memperoleh PhD di Ohio State University di Columbus, tapi I decline, saya tidak ambil. Instead saya ngambil master lagi di Harvard Divinity School. Jadi itu pertaruhan besar dalam hidup saya, karena tidak ada orang menjamin bahwa dengan mengambil master lagi saya akan beroleh PhD. Sehingga padahal ketika saya selesai master di Ohio, saya sudah dapat admission letter dari Ohio State University untuk PhD dan Hawaii University di Manoa untuk PhD juga. Tapi I decline both. Saya mengambil master kembali di Harvard Divinity School. Kemudian ketika selesai, mulai masuk tahun kedua, saya ngelamar PhD di Chicago, kampusnya Amin Rais, kampusnya Cak Nur, kampusnya Buya Shafi'i. Alhamdulillah saya diterima di sana, Chicago University. Kemudian saya ngelamar juga di Harvard untuk PhD. Dan satu lagi untuk backup jaga-jaga saya tidak dapat di Chicago maupun di Harvard, saya ngelamar di BU, Boston University. Saya belajar, waktu itu diwawancari Peter Berger, sosiolog terbaik dunia yang sudah meninggal, dan saya dapat di Chicago, dapat di Boston University. Pengumuman terakhir datang dari Harvard, sehingga saya semula niat saya ke Chicago karena dua guru saya kebetulan graduate dari Chicago, Buya Shafi'i dan Cak Nur. Dua-duanya adalah guru intelektual saya belajar banyak dari keduanya, tetapi saya akhirnya memutuskan untuk di Harvard. Nah, di Harvard itulah salah satu oleh-oleh terbesar dalam hidup saya adalah putra Brian Sukidi itu. Dia tumbuh di Cambridge, di Boston, di Somerville, di area yang disebut dengan New England. Untuk membedakan dengan Old England. Old England itu adalah Inggris penjajah. New England itu adalah kota baru yang dicita-citakan oleh kaum Puritan untuk membentuk satu New Heaven, surga baru yang terbebas dari kolonialisme Inggris. Di Cambridge Brian lahir, dan itu adalah pidato Brian di Milton Academy. Kalau adik-adik search, Milton Academy itu adalah sekolah keluarga Kennedy, John F. Kennedy. Keluarga Kennedy banyak anak keluarganya banyak sekolah di situ, dan juga sekolah orang-orang terkaya di seluruh dunia.
karena biayanya mahal sekali. Setahun itu sekitar 65.000 Pak Syakir, setara dengan 1 miliar. Tapi karena saya miskin dan Brian juga miskin, tapi bukan karena kemiskinan yang membuat Brian diterima, tapi karena kecakapan akademis. Alhamdulillah Brian diterima dengan beasiswa penuh, dan pidato itu adalah pidato wisuda yang Brian terpilih sebagai siswa berprestasi dengan memberikan graduation speech, pidato wisuda di Milton Academy. Saya kira itu pertanyaan pertama. Keren banget ya. Nah, untuk langsung aja ke inti acaranya. Mungkin kita mulai dulu dari pendapat Bapak Sukidi terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Apakah menurut Bapak sudah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia? Sebenarnya cita-cita para pendiri republik itu adalah tercermin pada apa yang diucapkan oleh dua proklamator. Pertama adalah Bung Karno ketika pidato 1 Juni 1945. Bung Karno memberikan pidato yang salah satu kutipannya adalah, saudara-saudara, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka di mana rakyat bersama sejahtera, atau kita mendirikan Indonesia merdeka di mana kaum kapital merajalela? Bung Karno atas pertanyaan yang ia ajukan sendiri, ia jawab sendiri, kita hendak mendirikan Indonesia merdeka di mana rakyat bersama sejahtera. Jadi ide co-prosperity, kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama, itu sebenarnya yang menjadi cita-cita utama dari Bung Karno dan sekaligus cita-cita utama dari Bung Hatta. Bung Hatta itu memberikan satu pesan bahwa Indonesia harus dibangun di atas fondasi ekonomi yang menyejahterakan rakyat secara bersama. Jadi apa yang oleh Bung Hatta sebut sebagai demokrasi ekonomi itu sebenarnya memberikan satu pesan penting bahwa rakyat harus memperoleh kesejahteraan utama dalam cita-cita Indonesia merdeka. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi 80 tahun kemudian? Bukan cita-cita one prosperity itu yang terwujud, tapi yang terjadi adalah apa yang disebut sebagai economic inequality, ketimpangan ekonomi. Nah, ketimpangan ini, ekonomi ini tercermin pada ketimpangan aset, ketimpangan lahan, ketimpangan pendidikan, ketimpangan pendapatan, ketimpangan akses sekolah, ketimpangan akses kesehatan, dan berbagai ketimpangan-ketimpangan lain. Dan ini tentu saja bukan republik yang dicita-citakan oleh Bung Karno, Bung Hatta maupun para pendirinya, pendiri lainnya. Ini sebenarnya republik yang sebenarnya bertolak belakang atau berada di persimpangan jalan, karena yang terjadi adalah ketimpangan yang terlampau besar dan kita sedang membayar harga sosial yang teramat mahal terhadap terjadinya ketimpangan itu. Harga sosial apa? Adalah harga sosial yang oleh Joseph Stiglitz dalam The Price of Inequality disebut sebagai keterbelahan ekonomi. Jadi selama ini kita seringkali terpedaya dengan keterbelahan politik, polarisasi politik,
tapi tanpa disadari bahwa yang sebenarnya kita rasakan itu adalah ekonomi yang terbelah antara the rich and the poor, antara the have and the have not. Nah, apa implikasi dari ekonomi yang timpang yang membuat masyarakat terbelah secara ekonomi? Implikasinya adalah kita mempunyai dua wajah Indonesia. Satu wajah Indonesia yang timpang, dan itu bukan wajah Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri republik, dan wajah Indonesia yang setara, dan itulah yang dicita-citakan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan para pendiri republik lainnya. Nah, implikasi dari dua wajah Indonesia ini adalah masyarakat akhirnya terbelah juga, terbelah terutama secara ekonomi, secara pendidikan, secara kesehatan, dan berbagainya. Secara pendidikan misalnya kita terkejut dengan laporan terbaru dari dunia internasional. Di antara 45 pendidikan di dunia di mana rakyatnya bisa memperoleh pendidikan tinggi tingkat college dan graduate study, itu umumnya negara-negara maju itu memperoleh jumlah yang di atas 50%. Jadi 50% di atas, entah itu Kanada maupun negara-negara Skandinavia, bahkan Korea Selatan, Amerika apalagi, itu negara-negara maju yang berkorelasi langsung dengan tingkat pendidikan warganya. Nah, yang mengejutkan adalah di antara 45 negara itu, Indonesia berada di tingkat 44, yang menunjukkan data statistik bahwa hanya 13,7 itu rakyatnya yang memperoleh pendidikan tinggi. Nah, sementara sebagian besar justru hanya pada tingkat SMP maupun SMA. Apa implikasi ini dengan economic development atau economic performance? Jelas, anak-anak Indonesia yang pendidikannya hanya under college, di bawah college, entah itu SD, SMP maupun SMA, itu berarti akan terserap di dunia kerja jikapun ada penyerapan secara luas. Itu mereka yang unskilled labor, tenaga kerja yang sebenarnya tidak skillful, tidak terampil, yang memberikan efek bahwa income-nya pun ya kalau tidak UMR pasti di bawah UMR. Sekarang Anda bayangkan bagaimana bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan UMR atau di bawah UMR. Tapi mayoritas rakyat kita itu pendidikannya SMP, SMA terutama. Jadi ekonomi tidak maju menurut saya itu antara lain karena ditopang oleh masyarakat yang umumnya pendidikannya masih amat sangat rendah. Sementara di negara-negara maju, I live in 3 different countries. Pertama tentu saja Indonesia, yang kedua Skandinavia, Norway, Oslo, dan yang terakhir cukup lama, 18 years di Boston, di Cambridge. Saya bisa merasakan langsung tentang bagaimana kualitas 3 negara ini.
yang paling sebenarnya paling menakjubkan itu adalah negara-negara Skandinavia. Itu sekolah-sekolah SMA-nya bagus-bagus, mungkin terbaik di dunia. Demokrasinya mapan dan kesejahteraan ekonomi warganya terjamin. Jadi ada korelasi antara pendidikan, demokrasi, dan kesejahteraan ekonomi. Nah, sementara di Indonesia demokrasinya rusak, ekonominya timpang, akhirnya mayoritas rakyat hidup dalam penderitaan. Kalau kita gunakan data dari Bank Dunia, maka kita memperoleh data 194 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Tapi kalau menggunakan data BPS dengan angka kemiskinan 20.000 per kapita per hari, kita memperoleh angka sekitar 26 jutaan rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Tapi think bahwa penghasilan 20.000 per hari itu bisa apa? Jadi kejam sekali itu data itu. Artinya apa? Artinya kalau data BPS itu standar kemiskinan dinaikkan sedikit aja, kita memperoleh angka yang cukup besar tentang kemiskinan. Nah, kemiskinan selama ini hanya dilihat dari aspek tentang pendapatan aja, tentang penghasilan secara material, secara finansial. Tetapi kita lupa bahwa apa yang oleh Amartya Sen sebut sebagai poverty is lack of human freedom. Kemiskinan itu adalah keterbatasan akses dari kebebasan manusia untuk menikmati peluang-peluang social opportunity yang diselenggarakan oleh negara. Nah, kita peluang sosial entah dalam bentuk pendidikan itu tidak tertata dengan baik, dan terutama pendidikan yang fokus pada science, technology, engineering, and math. Dan trust me, ekonomi kita tidak akan maju di atas fondasi pendidikan di mana kemampuan siswi pada engineering, math, STEM itu science, teknologi, engineering, math itu berada bukannya tertinggal jauh dengan negara-negara maju, tapi juga hanya dengan kompetisi dengan negara-negara Asia Tenggara kita tertinggal jauh. Dan kita berada di amat sangat rendah. Yang lebih memprihatinkan adalah kondisi ini juga berpengaruh pada kemampuan bahasa Inggris dari rakyat Indonesia, siswa-siswi Indonesia. Jadi retorika indah tentang negara maju, Indonesia emas, keluar dari jebakan middle income trap, itu hanya indah didengar, tapi sebenarnya tidak akan terjadi pada 2045. Yang terjadi adalah bonus demografi itu justru mengakibatkan satu kutukan bagi anak-anak muda karena ketersediaan lapangan kerja yang semakin sempit dan juga peluang-peluang sosial yang mestinya menjadi tugas negara itu tidak ditunaikan dengan baik. Itu penjelasan dari aspek pendidikan. Pendidikan itu selalu saya jadikan barometer pertama dalam menilai kemajuan satu negara, karena saya merasakan sendiri bagaimana negara maju itu ditopang dengan pendidikan yang maju. Tidak ada pendidikan maju, negara maju kemudian dibangun di atas fondasi pendidikan yang rapuh, yang lemah. Karena itu kalau adik-adik sekalian tidak melihat potret pendidikan kita bersaing dalam skala global, ya memang kita tidak akan bisa memperoleh kemajuan di bidang pendidikan kalau kemajuan di bidang
ekonomi tidak juga tertata. Karena itu Joseph Stiglitz sebenarnya memberikan analisis yang menarik dalam The Price of Inequality. Sebenarnya kita mengalami dua kegagalan. Kegagalan pertama adalah sistem ekonomi yang tidak menyejahterakan rakyat. Yang kedua, sistem politik yang dikendalikan oleh kepentingan uang itu sendiri. Nah, dua sistem ini terjadi pada kita. Ekonomi yang menghasilkan ternyata ketimpangan yang begitu akut, yang adik-adik sekalian tidak akan bisa mengejar ketertinggalan sekalipun adik-adik sekalian kerja 24 jam. Startnya sudah berbeda dengan mereka yang memperoleh privilege kemewahan secara ekonomi, karena mereka bisa hidup enak, pendidikan yang lebih berkualitas, akses kesehatan yang prima, dan uang yang mereka simpan selalu bekerja untuk membiayai kehidupan mereka sendiri. Sementara kita udah bekerja siang malam, it's only for life survival, hanya untuk bertahan hidup. Itu pun kadang kurang, akhirnya terpaksa kita harus pinjam online, pinjam bank, pinjam teman untuk mengcover kebutuhan sehari-hari. Karena itu saya percaya bahwa selagi pendidikan tidak diperbarui, maka ekonomi tidak akan baik, dan Indonesia juga nggak akan bisa mengejar ketertinggalan dari aspek manapun. Karena itu faktor terpenting kemajuan satu bangsa itu terletak pada pendidikan. Dan saya tidak melihat bahwa pendidikan ini diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Yang terjadi adalah justru MBG yang itu potensi korupsi yang amat sangat besar, dan juga tidak ada teori di dunia manapun di mana MBG bisa mengantarkan kita pada suatu bangsa pada negara maju. Kalau ingin mengatasi stunting atau kemiskinan, maka yang diutamakan adalah program One Day One Egg atau One Day Two Eggs. Itu pun tidak ditempuh dengan top down policy, kebijakan yang turun dari atas, tapi dari bottom up, partisipasi masyarakat dengan gotong royong bersama untuk bahu-membahu mengatasi mereka yang terkena stunting, kurang gizi. Dan itu terbukti di Tiongkok, di mana One Day One Egg, One Day Two Egg itu jauh lebih efektif dalam mengentaskan masyarakat dari penjara kemiskinan itu sendiri. Saya melihat bahwa pemerintah keliru dalam mendiagnosis masalah bangsa, sehingga obat resep yang diberikan juga akhirnya keliru. Yang terjadi adalah kita hanya menunggu korupsi yang semakin merajalela, dan juga kegagalan kita untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka yang diletakkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan para pendiri republik lainnya. Terakhir, saya mengupas dari aspek pendidikan. Yang kedua, saya ingin tambah faktor hukum. Apa korelasi hukum dengan economic development atau the progress of nation? Seringkali cara pandang kita dalam melihat ekonomi itu hanya semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi, dan buat saya itu adalah kekeliruan yang sangat fundamental. Ekonomi itu justru seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi yang itu justru penting sekali agar ekonomi tumbuh. Dalam laporan rilis dari Bank Dunia, Where is the Wealth of Nation, di mana letak kemakmuran satu bangsa, Bank Dunia memberikan satu rilis terbaru bahwa kemakmuran satu bangsa itu hanya sedikit ditentukan oleh faktor sumber kekayaan alam. Bahkan sumber kekayaan alam dan modal lainnya itu hanya
memberikan sumbangsi sekitar 23% bagi kemakmuran satu bangsa. Karena itu kalau kita berbangga-bangga dengan ekonomi yang sifatnya ekstraktif, yang hanya eksploitasi sumber kekayaan alam, yang itu pun tidak diperuntukkan untuk kemakmuran masyarakat, maka yang kita rasakan hari-hari ini adalah ekonomi yang pertumbuhannya tidak stabil, roughly around 5%, meskipun janjinya 7%, meskipun janjinya 8%, tapi seberapa lama kita akan ditipu oleh pemerintah. Nah, yang menarik dari laporan Bank Dunia adalah faktor terpenting bagi kemakmuran satu bangsa itu kurang ditentukan oleh faktor kekayaan alam, tapi lebih banyak ditentukan oleh apa yang oleh Bank Dunia sebut sebagai the intangible asset. Aset yang tidak tampak, tetapi itu mempengaruhi kemakmuran satu bangsa. Nah, the intangible asset itu salah satunya itu adalah yang oleh Bank Dunia sebut sebagai kepatuhan pada the rule of law. Kepatuhan pada the rule of law itu menempati skor angka sekitar 44% bagi kemakmuran satu bangsa. Jadi kemakmuran satu bangsa, the wealth of nation, itu ditentukan oleh kepatuhan pada hukum, aturan hukum yang itu menempati 44%. Nah, kita tidak makmur karena apa? Karena hukum bukan dipatuhi, tapi justru dipakai sebagai senjata politik untuk memenjarakan mereka yang berpikiran kritis, yang berbeda pandangan dengan kekuasaan, dan sekaligus untuk memberikan privilege kepada mereka yang berada dalam perahu kekuasaan itu sendiri. Karena itu kita menyaksikan akhir-akhir ini orang-orang baik justru dipenjarakan, diadili, dijadikan sebagai korban dari apa yang oleh Stefan Lewitsky dan Daniel Ziblatt disebut sebagai weaponization of law enforcement, penegakan hukum yang dipersenjatai oleh kepentingan politik, dan itu membuat kita tidak akan maju. Kenapa? Karena hukum tidak dipakai sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, seperti halnya pesan Quran yang ditulis di Harvard Law School tentang pentingnya kita menjaga dan menjadi para penegak keadilan. Tapi yang terjadi pada kita, hukum itu justru dipakai sebagai senjata politik untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri. Ada diktator Peru yang berkata dan begitu sangat terkenal, Benavides, for my friends everything, for my enemies the law. Kepada sahabat-sahabat saya lakukan sebegitu istimewa, tapi kepada musuh politik saya, hukum ditegakkan bukan untuk menegakkan keadilan, tapi justru untuk memenjarakan musuh-musuh politik itu sendiri. Nah, ketika hukum tidak tegak, keadilan dinistakan, maka yang terjadi dalam konteks ekonomi adalah lost trust, kepercayaan yang hilang. Bukan hanya dari kalangan domestik, di mana para pengusaha yang kehilangan kepercayaan pada penegakan hukum, tapi juga dari pengusaha internasional, komunitas bisnis dari dunia internasional yang tidak percaya untuk menaruh investasi foreign direct investment di Indonesia. Nah, kepercayaan yang rendah pada law enforcement inilah yang membuat mereka punya kepercayaan yang hilang pada Indonesia, karena ketika mereka ada masalah dengan investasi, dengan perusahaan, mereka tidak punya pegangan tentang aturan yang ditegakkan secara fair, secara adil, secara setara. Itu yang membuat bangsa kita terseok-seok, karena cara berpikirnya masih mengikuti cara berpikir lama, tradisional,
yang tidak melihat bagaimana kemakmuran satu bangsa itu ditentukan oleh pendidikan yang sudah saya uraikan dan juga pada hukum. Ada faktor-faktor lain tentang institusi demokrasi misalnya, tetapi saya khawatir sudah cukup panjang Mbak Utari. Saya kira saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya Pak Sudi. Sangat menarik bahwa tadi disebutkan bahwa faktor utama dalam mengembangkan ekonomi ternyata bisa berasal dari pendidikan dan juga aspek hukum. Nah, selanjutnya mungkin dari peserta sudah banyak yang ingin bertanya. Saya buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau tanya, boleh tunjuk tangan dan sebutkan nama, mungkin dari institusinya juga. Baik, terima kasih ya moderator atas kesempatannya dan terima kasih kepada Pak Sukidi atas ilmunya yang bermanfaat. Jujur saya tertarik dalam dunia ekonomi, apalagi tadi Bapak membahas terkait ketimpangan. Jadi saat ini begini Pak, Indonesia saat ini gencar dengan program hilirisasi dan transformasi ekonomi sebagai langkah strategis menuju daya saing nasional. Bahkan kebijakan ini mendapatkan banyak pujian Pak, karena dianggap sebagai langkah berani untuk menambah nilai besar bagi bangsa. Nah, di balik optimisme ini ada muncul pertanyaan bagi saya, apalagi Bapak juga menyinggung terkait ketimpangan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah program yang digencarkan ini, hilirisasi terus transformasi ekonomi yang sedang berjalan, merupakan langkah strategis untuk mengatasi pemerataan Pak, atau justru dia berpotensi untuk menambah masalah baru dalam ketimpangan, begitu Pak? Terima kasih. Siapa namanya? Saya Cancan Pak. Cancan, bagus sekali bertanya. Selamat sore, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya kawan-kawan. Saya Abdul Sugiharto, mahasiswa Rekayasa Pertahanan Siber Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saya ada pertanyaan yang mungkin agak tergeser sedikit dari melihat sudut pandangnya ekonomi ya Pak. Jadi saya melihatnya inequality itu mungkin bukan sebagai resultan, tapi sebagai bukan sebagai sumber, tapi sebagai resultan. Dan saya khawatirnya problemnya ada di budaya Indonesia, budaya tradisi, nilai-nilai. Saya khawatir nilai-nilai itu belum bisa membawa Indonesia ke arah yang maju. Karena kebetulan saya adalah seorang pendidik dan saya pengelola universitas di Sumatera Selatan. Kalau kita bicara dari segi pendapatan, saya rugi 80%. Cuma bahkan dengan situasi seperti itu, di mana saya tidak mencari profit, ketika saya ke masyarakat, saya sadar berkata, ayo kuliah, ini ada tambah. Kalau kau kuliah, kau bisa masuk tambah, kau bisa kaya, kau bisa sukses. Dan mereka berkata begini, kenapa kuliah? Bisa nyari karet aja. Nilai-nilai seperti ini ada di mana-mana, Pak. Di Jawa Timur, di Sumatera Selatan, di Sumatera Utara, dan saya heran kenapa? Ya begitulah. Terima kasih. Selamat siang Pak Sudi, terima kasih atas apa yang Bapak sampaikan. Perkenalkan nama saya Daniel, saya praktisi lah di bidang engineering. Jadi relate dengan yang Bapak disampaikan ya, seputar kaitannya antara ekonomi, lalu merujuk aspek hukum dan juga pendidikan.
Nah, sejauh yang kita lihat ya Pak, ketika mungkin dulu kan berdasarkan pemerintah mention bonus demografi, tapi realitanya di masa ini bergulir bukan bonus lagi, bencana demografi. Dan kembali lagi ketika kita melihat realita kebijakan khusus sekarang ini, misalnya MBG ya Pak, dengan postur APBN yang sebegitu besarnya, saya melihat ketika itu ditarik lagi terhadap bonus demografi, pemerintah justru mengarahkannya ke arah pemenuhan tenaga-tenaga yang bisa dibilang informal gitu. Itu juga relate dengan proyek yang katanya Giant Seawall yang akan digembur-gemburkan menyerap tenaga kerja. Itu lagi juga menariknya tenaga kerja informal gitu. Jadi hal-hal terkait hilirisasi dan kebijakan terkait MBG gitu, kita justru enggak secara mengakomodasi bonus demografi itu sendiri gitu. Jadi kita berputar-putar, enggak mendorong SDM-nya itu sendiri supaya berkembang secara formal gitu, karena itu kan PR yang besar ya Pak kita untuk mengakomodir itu. Dan yang kedua yang jadi highlight saya sebenarnya akhir ini Pak, terus Bapak sendiri kan sebagai akademisi dari Muhammadiyah sendiri, saya melihat seperti ini Pak, realitas yang terjadi. Kita ini dengan sebegitu banyak bonus demografi, apalagi strata sosial dan strata mungkin dari sisi pendidikan, IQ, itu kan didominasi masyarakat menengah ke bawah ya Pak, yang bisa dibilang nggak intelektual lah. Mungkin kalau kita diskusi seperti ini, kami akan lebih senang dengar apa yang disampaikan oleh Pak Mukidi dengan background pendidik lah, background dengan capaian level pendidikan yang tinggi gitu. Tapi belum tentu ketika di masyarakat mereka akan mau dengar orang-orang yang akademisi gitu. Nah ini menurut saya mungkin kita sharing aja ya Pak, di level Bapak sendiri, mungkin di level institusi agama dan di Muhammadiyah, ada nggak roadmap yang apa ya, yang mungkin capaiannya tuh pemuka agama sadar gitu bahwa ketika politik gagal, hukum itu gagal, di level terakhir itu sebenarnya institusi agama itu menjadi pagar moral terakhir lah, yang bisa peka bahwa oh negara ini ya ketika didirikan dengan cita-cita luhur, dengan keluhuran juga berdasarkan agama masing-masing ya mereka harusnya peka lah apakah udah melenceng begitu jauh atau gimana. Dan menurut saya pagar moral agama itu lewat institusi agama dan pemuka agama itu harus berfungsi Pak. Nah maka dari itu saya penasaran gitu di level Muhammadiyah sendiri bagaimana, karena kan selama ini kita mengenal Muhammadiyah bisa dibilang dari sisi pendidikan dan sebagainya lumayan advance lah dalam pergerakannya. Saya penasaran juga dari pandangan Bapak gimana gitu, terus juga mungkin kaitannya dengan di level politik dan level akademisi lainnya gitu terkait hal ini gitu Pak. Terima kasih. Baik, saya batasi dulu tingkat pertanyaan untuk dijawab, baru kemudian jika masih ada yang bertanya lagi saya buka kembali sesi kedua. Silakan Bapak. Saya jawab secara acak aja. Mas siapa? Mas Umar ya. Mas Umar, pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya pertanyaan Mas Umar itu menjadi kegelisahan Profesor saya di Harvard, Samuel Huntington. Ia bertanya tentang apakah budaya itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena itu ia bersama Harrison menulis buku yang selalu diajarkan di Harvard, berjudul Culture Matters. Culture Matters. Dalam buku itu antara lain diberikan satu pesan penting bahwa indeed culture matters. Sungguh
budaya itu berperan sangat penting bagi kemakmuran suatu bangsa. Ini mengingatkan saya pada Max Weber, sosiolog terbesar yang lahir di Jerman, yang gagasan-gagasannya ternyata justru flourish, tumbuh dan berkembang di Amerika, karena antara lain tercermin pada tradisi yang ia sebut sebagai the Protestant ethic, etika di kalangan Protestan. Salah satu sekte terpenting di kalangan Protestan adalah Calvinis. Calvinis, kata Weber, itu menghadapi satu ketidakpastian teologis. Karena Tuhan dalam tradisi Calvinis itu begitu transenden, begitu jauh. Karena itu kaum Calvinis itu menghadapi uncertainty, ketidakpastian teologis. Apakah kaum Calvinis itu termasuk bagian mereka yang disebut sebagai the saved, orang-orang yang terselamatkan, karena itu going to paradise, atau mereka termasuk golongan the damned yang tersesat dan karena itu going to hell, masuk ke neraka. Nah, bagaimana kaum Calvinis menghadapi ketidakpastian teologis ini adalah caranya, kata Bapak pendiri Amerika Benjamin Franklin, adalah hard work and success in business is sign of God blessing. Kerja keras dan sukses di bisnis di dunia sini adalah pertanda Tuhan memberkati mereka, dan karena itu mereka masuk surga. Nah, ini oleh Max Weber dipakai sebagai satu tesis besar yang mempengaruhi begitu banyak perdebatan tentang apakah keyakinan, terutama pada dalam tradisi Calvinis disebut sebagai the double edge of predestination, predestinasi ganda, itu berkorelasi tentang kemakmuran atau kesuksesan seorang. Ternyata kata Weber, yes, salah satu teori Weber ketika bicara tentang etika Protestan itu rujukannya adalah kaum Calvinis yang bekerja keras, yang disiplin, yang berorientasi pada dunia sini, this worldly asceticism, bukan berorientasi pada dunia sana, other worldly asceticism, itu yang membuat kaum Calvinis sukses di Amerika. Karena itu di Amerika kaum Calvinis menjadi fondasi bagi the spirit of capitalism, spirit kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme citranya buruk di dunia bangsa-bangsa yang terjajah karena identik dengan Barat, dengan imperialisme, dengan kolonialisme. Tetapi di Amerika, you like or not, kapitalisme flourish, dan itu antara lain ditopang oleh etika Protestan yang mendominasi satu segmen sosial di Amerika itu. Jadi itu culture itu bagi Max Weber itu berpengaruh, dan itu ia tunjukkan dengan etika di kalangan Protestan yang kerja keras, yang disiplin, yang punya etos untuk sukses di dunia sini sebagai petanda Tuhan memberkati mereka. Nah, kita, saya kira pandangan secara umum bukan hasrat untuk sukses di dunia sini, tetapi justru sebaliknya. Orientasi umat Islam itu lebih pada otherworldly asceticism, asketisme untuk mengejar dunia lain, dunia akhirat, sehingga ada adagium tentang
urip mau mampir ngombe, hidup itu hanya mampir singgah untuk minum, itu membuat sikap positif pada dunia sini itu menjadi lemah. Itu sebabnya begitu banyak keyakinan pada takdir, pada predestinasi terutama di masyarakat tradisional itu begitu kuat sehingga mereka tidak ada giroh, tidak ada spirit, tidak ada dorongan internal yang oleh Martin Luther disebut sebagai beru, sebagai panggilan bahwa kerja sukses dunia sini adalah beru, divine calling, panggilan suci dari Tuhan. Sebenarnya ini sudah ditackle oleh salah satu the greatest Islamic reformer dari Egypt, Muhammad Abduh, dan juga guru Muhammad Abduh yang bernama Jamaluddin Afghani. Sebenarnya Afghani itu bukan dari Afgan, itu hanya nama nama panggilan dia, tapi dia sebenarnya berasal dari Al-Asadabadi, daerah Iran itu sendiri. Nah, baik Afghani maupun Abduh pada masa itu menghadapi umat Islam yang betul tertinggal, itu selalu mengutip passage dari Quran bahwa kemajuan kalian itu ditentukan oleh usaha kalian sendiri. Nah, tapi ini tidak berkembang. Yang berkembang justru kepercayaan pada dunia sana yang mendominasi pikiran-pikiran umat Islam itu sendiri. Nah, itu saya kira siapa tadi lupa saya? Mas Umar harus membaca The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, dan itu membedakan Weber dengan Karl Marx dan Friedrich Engels itu sendiri. Bagi Weber itu culture dan bahkan keyakinan itu bisa mempengaruhi kemajuan satu bangsa, dan itu ia buktikan dalam tesisnya. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan Mas siapa? Mas Daniel ya. Mas Daniel itu pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali. Terutama sebenarnya Mas Daniel ya, saya tidak pernah aktif di Muhammadiyah. Cuma dulu waktu mahasiswa saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai members itu, sehingga orang asosiasikan saya di Muhammadiyah. Tapi saya bicara bukan atas nama Muhammadiyah, tentu saja. Lebih saya bicara atas nama diri saya sendiri sebagai pemikir yang Anda risaukan tentang mestinya ormas keagamaan itu menjadi the guardian of moral, penjaga moral bangsa. Tetapi yang Mas Daniel saksikan hari-hari ini, hari kemarin, dan hari-hari ke depan itu adalah mereka lebih menunjukkan hubudun ya, kecintaan pada dunia, kecintaan pada tambang, kecintaan pada kekuasaan, kecintaan pada komisaris, kecintaan pada uang, daripada kecintaan pada nilai. Nah, ini sebenarnya yang lebih merisaukan. Karena apa? Karena republic without virtue is no republic at all. Itu kata James Madison dalam pendiri Amerika. Republik tanpa keutamaan publik, tanpa nilai, itu bukan republik sama sekali. Nah, kita belajar dari para pendiri republik, itu mereka punya keteladanan moral yang luhur. Bahkan ketika Bung Karno wisuda di ITB, rektornya berpesan kepada Bung Karno, Bung Karno, ijazah ini bisa jadi robek di suatu hari nanti, karena tidak ada nilai keabadian pada ijazah itu. Yang abadi, kata rektor berpesan kepada Bung Karno, itu adalah
karakter seseorang, karakter manusia. Itulah yang abadi. Nah, bangsa ini tumbuh menjadi satu bangsa tanpa jiwa, tanpa karakter. Nation without soul, nation without karakter. Sehingga tokoh-tokoh agama yang Bang Daniel harapkan itu bukan hadir sebagai penjaga moral bangsa dengan memberikan arah bangsa yang benar ke depan, tetapi justru menjadi larut dalam politik tambang, politik kekuasaan, politik uang, sehingga kita kehilangan moral kompas itu sendiri. Pemandu moral yang bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar. Nah, kalau tokoh agama, ulama kehilangan pegangan moral, maka sebenarnya kita bubar setelah beliau. Ini Pak Syakib di usia yang jauh lebih sepuh dari kita, kalau sudah mengucapkan bahwa republic without virtue is no republic at all. Jadi republik tanpa panduan moral, tanpa panduan nilai, tanpa panduan etis bukan lagi dinamakan republik. Itu artinya dalam bahasa dia bubar gitu. Bubar. Karena itu ketika misalnya Prahara Agustus terjadi, yang kita saksikan adalah para tokoh agama menjadi corong dari kekuasaan yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah dan juga tidak didengar, karena masalahnya bukan di agama, masalahnya adalah kelas menengah yang terjepit secara ekonomi, dan keadilan ekonomi kelas menengah ini diabaikan betul selama ini. Kita umumnya tertipu dengan data ekonomi secara makro, inflasi terkendali 1,5, pertumbuhan sekitar 5%, dan seterusnya dan seterusnya. Angka statistiknya kelihatan indah, tetapi kenapa Prahara Agustus terjadi? Karena angka statistik tidak mampu membaca denyut nadi kegelisahan rakyat, terutama kelas menengah yang hari-hari ini, bukan hanya kemarin tapi hari-hari ini dan ke depan mengalami penderitaan hidup yang luar biasa. Bukan hanya kelas menengah yang mendekati kelas atas yang gajinya bisa sekitar 10 juta, yang itu pun sudah turun dari sekitar 50 juta menjadi sekitar 40 juta. Jadi turun sekitar 10 juta. Tapi juga aspiring middle class, kelas menengah yang mau menuju kelas atas. Aspiring middle class itu kelas menengah yang mau menuju kelas menengah, itu juga alih-alih naik menjadi kelas menengah, tapi malah turun. Belum kelas yang rentan di atas kelas miskin, tapi dia rentan sekali, rentan jatuh miskin. Kelas miskin lebih-lebih lagi. Nah, ini mayoritas masyarakat kita yang tidak mampu didiagnosis secara benar oleh pemerintah, yang membuat sebenarnya akar masalah adalah keadilan yang dinistakan, terutama keadilan ekonomi dan juga keadilan hukum itu sendiri. Terutama keadilan ekonomi ini kalau tidak dipecahkan dengan baik, maka kita sebenarnya hanya menunggu bom waktu yang jauh lebih besar, yaitu adalah public angry, public disobedience, kalau menggunakan bahasanya dari Henry David Thoreau, seorang graduate dari Harvard, dari college. Kemudian dia memutuskan untuk tinggal di satu daerah namanya Walden, sekitar setengah jam dari Cambridge, dan tinggal di Walden di satu daerah yang dia hidup hanya dengan hidup di pengasingan, dengan pohon, dengan berbagai
Walden dengan berbagai tanaman-tanaman yang mengitari dia. Dia menolak bayar pajak waktu itu karena dia menyadari bahwa pemerintah Amerika itu ternyata menggunakan pajak untuk mendukung praktek rasisme. Bayangkan kalau Henry David Thoreau dengan melakukan pembangkangan sipil terhadap pemerintah dengan tidak mau membayar pajak terjadi pada kita, maka kita akan roboh. Karena apa? Karena pajak bukan hanya dikorupsi, tapi juga seringkali dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memajukan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Terakhir Mbak Cam-Cam ya, itu pertanyaan bagus sekali. Saya sebenarnya saya melihat kegelisahan Mbak Cam-Cam dan saya kira benar kan bahwa hilirisasi ya ekonomi yang ekstraktif lah ya, yang menurut James Robinson dan kawan-kawan peraih Nobel sebelumnya di bidang ekonomi itu tidak membawa kemajuan satu bangsa. Ekonomi ekstraktif itu justru merusak lingkungan dan tidak dipandang sebagai the engine of prosperity itu sendiri. Kalau mau lebih praktis, pemerintah bisa melakukan program padat karya yang secara pendek bisa ikut membantu rakyat kecil agar tetap bekerja sehingga punya penghasilan dan uangnya bisa bergerak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya lebih ke situ kalau jangka pendeknya, jangka panjangnya harus ada pemikiran yang cerdas, strategis, dan itu ditopang dengan kecerdasan pemimpin untuk membaca what are the key to nation prosperity. Nah, salah satunya memang pendidikan itu sendiri. Kalau pendidikan tidak diperbaiki, kita nggak akan bergerak kemana-mana, Dan saya kira Mbak Cam-Cam itu hanya menambah problem ketimpangan saja. Problem ketimpangan itu sebenarnya membahayakan keberlangsungan Republik ini. Kenapa membahayakan? Karena mayoritas rakyat itu tidak akan bisa mengejar ketertinggalan. Efek dari problem ketimpangan itu sebenarnya akses pada pendidikan berkualitas itu rendah. Karena mereka tidak punya kemampuan untuk memperoleh pendidikan yang bagus, akses pada kesehatan, meskipun ada BPJS, tetapi bayangkan rakyat-rakyat kecil yang di kampung-kampung dan seterusnya, jangankan bayar BPJS untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari aja berat gitu. Betul ada BPJS gratis, tapi bayangkan Mbak ya, ibu-ibu hamil meninggal karena antrian atau karena untuk menjangkau fasilitas kesehatan itu lebih terjadi. Jadi ketimpangan itu seolah seringkali hanya dimaknai aspek ketimpangan ekonomi, tapi orang tidak melihat bahwa ketimpangan kota dan desa itu sebenarnya lebih memprihatinkan sekali. Karena sebenarnya kalau Anda melihat Indonesia dari pinggiran, dari Papua, dari NTT, dari berbagai daerah, dari Sragen, dari Sumatera, coba kasus terakhir di Sumatera, korban mati sudah mencapai 174 orang, bantuan belum juga datang, dan pemerintah tidak segera mengambil kebijakan ini adalah bencana nasional. Itu saja hilang kepekaan bela rasa kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di luar Jawa. Karena cara pandang umum kita tentang Indonesia itu cara pandang yang didominasi oleh Jawa sentris, berpusat pada Jakarta, berpusat pada Jawa, sehingga kita abe pada saudara-saudara kita yang tinggal jauh di luar Jakarta. Ini mengakibatkan mereka tidak diperlakukan secara adil dan setara hanya karena mereka
jauh sekali, padahal republik ini didirikan karena senasib sepenanggungan, satu rasa, satu bela. Dan bahkan dalam tradisi Islam ada satu passage dalam Quran bahwa kita dipanggil, dituntut untuk mempunyai suatu kesadaran bahwa kematian satu orang itu harus kita jiwai sama dengan kematian seluruh manusia. Itu memberikan satu pesan penting bahwa the death of one person is equal to the death of all humanity. Jadi mestinya pemerintah, mereka yang diberikan amanah untuk segera memberikan kepastian bahwa yang kita hadapi adalah bencana nasional, dan karena itu konsekuensinya apa? Segala perbedaan politik harus dihentikan. Segala perdebatan apapun harus dihentikan. Semua orang fokus, pemerintah maupun masyarakat fokus untuk menyelamatkan kemanusiaan di Medan, di Sumatera Utara, di Aceh, dan di berbagai daerah yang mereka hari-hari ini menderita bukan hanya kematian sanak famili, tapi juga bayangkan seusai banjir, seusai bencana alam, maka untuk membangun itu semua akan butuh waktu yang panjang. Bukan hanya membangun secara fisik rumah, infrastruktur, tapi juga terutama membangun kesehatan mental. Jadi saya melihatnya jauh ke sana, Mbak Chandra. Terima kasih. Karena waktu yang terbatas, mungkin 2 pertanyaan lagi. Yang belakang boleh? Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat sore, Idi. Sebenarnya Pak, saya di rumah SPH P3 kemarin Pak. Senang bertemu Bapak lagi Pak. Banyak sebenarnya informasi yang ingin saya sampaikan Pak. Semoga saya bisa menyampaikan dengan terstruktur itu Pak ya. Memang di akhir-akhir ini Pak, banyak kejadian dan fenomena sosial yang bisa kita lihat di media maupun secara langsung terkait dengan ketimpangan pendidikan maupun perlakuan dalam keadilan, kader ekonomi, pendidikan maupun hukum. Nah, tadi Bapak sampaikan terkait dengan Joseph Stiglitz. Saya baru baca sekilas bahwa dari mempunyai quality dan great divide, saya khawatir kondisi Indonesia sekarang adalah suatu produk by design agar ke depan terdapat gap antara masyarakat yang bisa mengakses kesempatan di segala bidang, baik pendidikan, ekonomi maupun hukum, dengan masyarakat yang, mohon maaf, kurang beruntung gitu Pak ya. Karena akses ini adalah suatu hak mendasar bagi rakyat yang apabila tidak diperoleh itu menjadi suatu ancaman yang besar, dan ini akan menimbulkan
suatu deviasi yang ideal yang ujungnya akan membentuk suatu budaya baru, di mana masyarakat ini akan bersaing dengan positif dan konstruktif untuk berkarya lebih lanjut nantinya, sehingga gap inilah yang harusnya menurut pandangan saya Pak, itu tugas dari Bapak Presiden Prabowo untuk secara gencar melalui kabinetnya, perangkatnya, untuk kembali mensosialisasikan nilai-nilai luhur bangsa. Karena dari gap tadi sekarang kita dinabuhkan dengan suatu tools yang menyajikan banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk melalui televisi, kemudian media sosial, baik secara musik maupun seni yang lain. Bahkan seni kita sendiri mungkin kita tidak tahu Pak. Dan bahasa daerah kita juga mungkin sudah mulai kabur. Nah ini yang seharusnya kembali ditumbuhkan oleh pemerintah. Nah, izin Pak, ini mungkin kekhawatiran saya mungkin mohon sedikit pandangan dari Bapak terkait dengan optimisme kami Pak. Karena background saya hukum Pak dari Universitas Diponegoro, apa yang dari sisi pemerhati maupun akademisi ini bisa dilakukan untuk kembali secara bebas memberikan sumbangsih kepada negara maupun masyarakat untuk memperkecil deviasi atau gap kesempatan tadi. Terima kasih. Langsung jawab aja Bu. Saya langsung jawab Mas. Siapa namanya? Tito Pak. Mas Tito ya? Iya. Mas Tito. Mumpung khawatir lupa. Saya kira pertanyaan bagus sekali dari Mas Tito ya. Apa yang perlu kita lakukan untuk merawat Indonesia dan memberikan kemajuan pada Indonesia. Saya ingin memberikan ilustrasi pada sosok Nelson Mandela. Tidak ada tokoh politik di dunia yang melihat sisi-sisi human evil, kejahatan manusia daripada Nelson Mandela. Hampir sebagian besarnya hidup di bawah penindasan rezim apartheid di Afrika Selatan dan menghabiskan 27 tahun hidup di penjara, dan semua hal-hal lain telah hilang dalam hidupnya. Ketika tokoh politik seperti Nelson Mandela melihat sisi-sisi human badness, human evil yang bekerja melalui praktek rasisme di Afrika Selatan, dan dia hadir sebagai korban dari praktek penindasan itu sendiri, tetapi kepada bangsanya apa yang diucapkan oleh Nelson Mandela. Kata Nelson Mandela, hope is powerful weapon. Ketika semua hal-hal lain telah hilang dalam hidupnya, Nelson Mandela menitipkan satu harapan. Karena harapan adalah senjata yang begitu ampuh untuk membawa bangsanya ke depan dengan baik. Harapan, kata Paus Fransiskus, adalah the engine of change, mesin perubahan sendiri. Dan harapan itu selalu disertai dengan iman dan cinta, terutama cinta pada tanah air,
dan cinta pada kemanusiaan itulah yang selalu dipesankan oleh Paus Fransiskus. Pesan cinta pada kemanusiaan inilah yang mengingatkan saya pada petuah Imam Ali ketika ia mengutus gubernur untuk bertugas di suatu wilayah. Kepada gubernur, Imam Ali menitipkan pesan, Anas Sinfani, manusia itu terdiri dalam dua kategori. Ima'ahu kafidin, dia adalah saudaramu dalam iman, dalam agama, atau nazirul laka fil khalqi, atau saudaramu dalam kemanusiaan. Nah, pesan Imam Ali ini buat saya adalah pesan luhur, pesan tertinggi, bahwa cinta pada kemanusiaan itulah yang menjadi titik jumpa kita sebagai manusia, yang melampaui sekat-sekat agama, melampaui sekat-sekat latar belakang, etnis, warna kulit, tapi kita disatukan pada nazirul laka fil khalqi, you equal in humanity, kata Imam Ali, saudaramu dalam kemanusiaan. Karena itu hari-hari ini sebenarnya yang kita butuhkan untuk merawat harapan itu adalah solidaritas kemanusiaan dengan semangat gotong royong untuk melihat manusia bukan semata-mata dari segi agama, tapi lebih penting dari sisi kemanusiaan, bahwa mereka adalah satu manusia, satu umat yang senasib sepenanggungan dengan kita, dan karena itu kita harus terpanggil untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan. Dan itulah sebabnya kenapa hari-hari ini yang kita butuhkan adalah apa yang oleh Paus Fransiskus sebut sebagai compassion. Hanya saja orang seringkali salah dalam memahami compassion. Dikira compassion itu adalah sikap untuk menolong orang lain karena kasihan. Tapi bukan itu. Bila rasa compassion itu adalah Anda menjiwai penderitaan orang lain sebagai bagian dari penderitaan Anda, dan karena itu masuk ke penderitaan mereka dan terpanggil untuk membebaskan mereka yang tidak beruntung, yang kurang beruntung, keluar dari penderitaan hidup itu sendiri. Nah, the spirit of compassion ini yang pudar dalam masyarakat kita, dan karena itu kita harus terpanggil merawat harapan dan sekaligus menebarkan the ethic of compassion. Ethic of compassion itu dalam ajaran Konfusius disebut sebagai ajaran Ren. Salah seorang murid Konfusius bertanya kepada gurunya Konfusius, apa sikap terbaik yang bisa kita lakukan? Kata Konfusius dengan memberikan dua jawaban. Jawaban pertama adalah su, sikap tenggang rasa kepada yang lain. Tapi lebih penting dari su adalah tentang ajaran Ren itu. Ajaran Ren itu dalam bahasa Tiongkok, bahasa Cina, itu adalah do the best for others. Lakukan yang terbaik kepada yang lain. Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan memberikan dan menebar kebaikan-kebaikan kepada yang lain itu sendiri. Dan ini sejalan dengan satu sabda Nabi, bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Saya kira itu Mas yang bisa saya sampaikan. Mumpung saya langsung ingat, saya ambilkan dari hasanah Katolik, hasanah Islam, dan sekaligus hasanah Konfusius yang sebenarnya memberikan satu pesan tentang the golden ethic, etika emas itu sendiri.
etika bila rasa yang menjadi the golden ethic agar kita menjiwai penderitaan orang lain sebagai bagian dari penderitaan kita, dan karena itu kita terpanggil untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan hidup itu sendiri. Salah satu contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah di tengah stunting dan penderitaan rakyat kecil, kepada mereka yang memperoleh keberuntungan materi, maka belilah telur ayam tiap pagi, pergi dengan membawa telur itu, bagikan kepada mereka yang homeless, yang miskin, yang Anda temui di jalan-jalan, yang karena itu amat sangat bermanfaat untuk membebaskan mereka dari stunting, dari kekurangan gizi, karena one day one egg, one day two egg itu proven, terbukti membebaskan rakyat dari penderitaan stunting itu sendiri. Jadi small kindness will change the world. Kebaikan kecil itu bisa merubah dunia, dan itu yang harus kita jadikan satu panduan moral untuk melangkah ke depan. Karena saya tidak ingin bahwa kalian ikut terbuai dengan dua berhala yang dikhawatirkan oleh Paus Fransiskus, yaitu adalah the idolatry of power and the idolatry of money, berhala kekuasaan dan berhala uang, dan kedua berhala itu tidak akan mengantarkan Anda pada kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati, true happiness, kata Paus Fransiskus, adalah encountering others, perjumpaan dengan yang lain, yang memberikan satu pesan cinta pada kemanusiaan. Kembali kepada pidato penutup Brian tadi, keberanian kita untuk bertanya kepada orang lain, untuk menggali kisah-kisah yang indah yang barangkali tidak kita ketahui karena kita berjarak dengan yang lain. Karena itu always have the courage, keberanian untuk selalu punya kepekaan kepada yang lain dan berusaha hadir di tengah penderitaan rakyatnya. Percayalah bahwa gembar-gembor pemerintah untuk mengatasi masalah sosial itu tidak akan pernah berhasil tanpa ada kesadaran yang tumbuh dari bawah, dari masyarakat, untuk bergotong royong, berbela rasa dalam hal kemanusiaan. Program kemiskinan, pengentasan kemiskinan itu dananya ratusan miliar, tapi dana itu akan habis untuk rapat di hotel, akan habis untuk studi banding, akan habis untuk berbagai kegiatan yang tidak pernah mengentaskan rakyat dari kemiskinan itu sendiri. Terima kasih. Cukup saya kira. Baik, terima kasih untuk para penanya, dan saya izin untuk simpulkan dari diskusi kita hari ini dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sukidi. Sejak awal cita-cita Bung Karno dan Bung Hatta adalah menyejahterakan rakyat secara bersama atau one prosperity, namun 80 tahun kemudian yang terjadi justru adalah economic inequality atau ketimpangan yang disebut oleh Stiglitz sebagai keterbelahan ekonomi antara the rich and the poor. Implikasinya adalah kemudian Indonesia memiliki dua wajah, yaitu yang timpang dan juga yang setara. Dan Bapak Sukidi menyampaikan bahwa solusinya ada dua faktor yang harus kita perbaiki. Yang pertama adalah pendidikan, yang merupakan barometer utama yang harus kita majukan, karena saat ini kondisi di Indonesia masih banyak orang yang belum berpendidikan tinggi dan
masih tertinggal jauh dengan negara-negara maju dari segi matematika dan teknologi yang saat ini hanya kita banyak yang hanya dijadikan untuk bertahan hidup. Dan kemudian yang kedua adalah kepastian hukum, kepatuhan rule of law yang menurut World Bank disebut sebagai intangible asset. Hukum saat ini di Indonesia dipakai sebagai senjata politik kepentingan yang membuat kehilangan kepercayaan dari komunitas bisnis. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menyimpulkan diskusi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Sugidi atas pemaparannya. Banyak sekali yang kita pelajari dari beliau hari ini, mulai dari kisah hidupnya inspiratif, kemudian pemaparannya yang sangat luar biasa, menarik, yang saya sendiri juga baru dengar tuh, banyak istilah yang baru saya dengar ya. Baik, selanjutnya akan ditutup oleh MC. Baik, terima kasih kepada narasumber dan moderator hebat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, sepertinya masih banyak banget ya pertanyaannya. Iya nggak? Masih pada pengen nanya nggak teman-teman tadi? Kira-kira boleh nggak Pak di-share Instagramnya atau email nih supaya teman-teman di sini yang masih ingin bertanya boleh konsultasi atau sharing ke Bapak. Boleh Pak disebutkan Instagramnya mungkin atau email bila ada? Tidak punya. Oh, berarti nanti dibantu teman-teman panitia ya. Nanti untuk teman-teman yang masih ingin bertanya boleh nanti dibantu oleh panitia untuk dikumpulkan nanti supaya bisa dijawab langsung oleh Pak Sugidi. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan yang akan diberikan oleh panitia kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Kemudian akan dilanjutkan sesi foto bersama ya. Baik, penyerahan kenang-kenangan diberikan kepada Bapak Sugidi terlebih dahulu. Baik, 3, 2, 1. Terima kasih Pak. Selanjutnya kepada moderator kita. Tiga, dua, satu. Iya. Akan ada sesi foto bersama dengan peserta. Mohon dibantu untuk panitia mengarahkan. Bebas teman-teman panitia. Mungkin di sini, mungkin berdiri atau Dia sudah diambil dari sini. Iya Pak, nanti diambil dari sini. Sakit nih? Oh sini, dekat saya. Baik, teman-teman yang di belakang boleh maju merapat ya supaya fotonya terlihat wajah-wajah cantik dan ganteng kalian. Ini formal terlebih dahulu ya. Iya, nggak berdiri aja Pak. Saatnya Bapak. Baik, sudah. Nggak percaya gua hero. Naik aja ya Pak. Ayo naik aja. Waduh, sampai pose nih yang fotografernya. 3, 2, 1, cekrek. Oke, gaya bebas. 3, boleh jempol. 3, 2, 1. Sekali lagi yang lebih heboh dong. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara teman-teman. Saya mewakili panitia yang bertugas mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan tidak disengaja. Mohon izin penutup dengan pantun lagi boleh? Masih semangat gak nih? Masih semangat? Oke, saya izin berpantun lagi ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di komunitas
hari. Wassalamualaikum. Silakan teman-teman boleh kembali pulang, nanti di sana disediakan Mohon maaf ya Pak, ini Siap saja. iya kalau merasa haus tadi. Pak Sakit, matur suwun, Bapak sehat selalu. Senang sekali ketemu Bapak di sini. Nanti atur ya. Nggih, insyaallah. Kapan? Insyaallah. Masih ya, masih. Enggak usah buru-buru. Yang utama Bapak istirahat yang cukup dulu. Iya. Teman-teman peserta yang mungkin haus boleh diambil minumnya. Silakan. Dan nanti jangan lupa sebelum pulang silakan ada snack yang telah disediakan oleh panitia yang berada di siapa nih? Pak, boleh? Dari mana? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Tapi kemarin kamu nggak itu deh pakai vertikal itu. Dia nggak itu, kamu kemana? Kemarin foto-foto kayak gitu.
Atau mau di luar? Oh, makan di luar. Ini juga di luar ada sih. Yang tadi ya. Belum. Makan dulu dia atau belum? Atau oh, kan nggak auto tinggal aja. Makan dulu. Saya arahan beliau. Arahan Bu Sri. Iya. Arahan buat beliau ya. Iya. Iya. Terus nanti hari Rabu ya Pak. Simpel aja sih Pak. Kalau Zoom dapat sertifikat, makan dulu. Kita duduk aja Pak. Mana mas?